Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-30. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, identitas Lu Zhou telah diketahui oleh Jenderal Zhou dan juga oleh Jiang Ajian. Mereka panik. Jenderal Zhou berencana menggunakan Lu Zhou untuk menangkap Xi Yin yang merupakan penjahat keempat dari Gunung Jinting. Tetapi pada akhirnya itu sia-sia. Karena Lu Zhou adalah Ji Tiandu, penjahat terbesar yang ditakuti oleh semua orang. Jiang Ajian yang akan menyelinap pergi pelan-pelan dihentikan oleh Lu Zhou yang mengatakan bahwa tidak semudah itu untuk pergi darinya. Lu Zhou menatap Jiang Ajian dan memintanya untuk tidak gugup. Jiang Ajian tergagap setelah menelan ludah. Dia secara naluriah bersandar ke belakang ketika dia memanggil Lu Zhou dengan sebutan Senior Ji. Bukan sebagai master lagi. Ia meminta bisakah mereka membatalkan perjanjian yang telah mereka sepakati di awal? Lu Zhou ingat bahwa Jiang Ajian pernah berkata bahwa Ji Tiandu adalah orang yang paling dia takuti, hingga ia menanyakan, apakah ia begitu menakutkan? Namun Jiang Ajian mengatakan tidak, tapi itu sangat bertentangan dengan hatinya. Ia sangat ketakutan saat ini. Lu Zhou menumpang lengannya di pundak Jiang Ajian bagaikan seorang teman dengan mengatakan, ia adalah orang yang selalu masuk akal. Ia adalah orang yang memegang janji. Tapi, pada saat yang sama, ia sangat membenci orang yang tidak menepati janji. Jiang Ajian memprotes dengan suara serak. Ia menyepakati perjanjian mereka karena Lu Zhou tidak mengatakan siapa Lu Zhou sebenarnya. Lu Zhou dengan simpel mengatakan, apakah Jiang Ajian bertanya padanya tentang hal itu? Jiang Ajian memeras otaknya. Memang sepertinya dia tidak pernah bertanya tentang identitas Lu Zhou sebenarnya. Dia telah ditipu. Bagi Jiang Ajian, saat ini adalah 8 masa hidup dari akumulasi keberuntungan busuk. Ia telah naik kapal bajak laut tanpa menyadarinya. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia pasti akan diburu di masa depan. Lebih baik mengabaikan pikiran seperti itu. Sesaat kemudian, Ming Xiyin kembali. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Zhou dan memanggilnya. Lu Zhou segera mengangguk dan memerintahkan untuk Xiyin membawa kembali Zhou Yue dan kunci di gua refleksi. Xiyin menangkupkan tangannya sekali lagi dan melaksanakan perintah Lu Zhou. Ia berjalan ke arah Zhou Yue dan melihat adanya tanda di kening Zhou Yue dengan bergumam. Itu adalah sebuah sihir. Zhou Yue tidak bisa mengatakan apapun dan hanya bisa terdiam. Ia tidak berani menatap Xiyin sama sekali. Hanya Yuan Er yang menanggapi Xiyin. Yuan Er mengatakan pada Xiyin, jika basis kultivasi Zhou Yue telah disegel, jika master mereka tidak datang tepat waktu dan menyelamatkan Zhou Yue, ia khawatir. Yuan Er tidak menyelesaikan kata-katanya. Bukan untuk pertama kalinya hari ini Jiang Ajian merasa ingin menangis sambil berpikir dalam hati. Ternyata, semua masalah ini hanyalah seorang master yang menyelamatkan muridnya. Memikirkan bahwa mereka akan menghukum penjahat wanita itu benar-benar berpikir terlalu banyak akhir-akhir ini, hingga tidak bisa menganalisis masalah dengan baik. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan santai. Wizard muncul dari udara tipis. Di saat yang bersamaan, Jiang Ajian terkejut. Ketika dia melihat tunggangan legendaris itu, mata Jiang Ajian melebar. Dia tercengang. Dia tidak tertarik pada tunggangan, tetapi dia tahu betapa sulitnya memiliki 2 tunggangan legendaris. Ia bergumam bahwa itu seperti yang diharapkan dari Master Evil Sky Pavilion. Dia benar-benar menghayati namanya sebagai penjahat terhebat yang mendominasi dunia. Xiyin dengan bahagia berlari ke arah Wizard dengan berteriak pada Lu Zhou. Bisakah ia kembali dengan Wizard? Lu Zhou hanya memerintahkan Xiyin untuk pergi, yang mana itu adalah pertanda Xiyin mendapatkan izin dari Lu Zhou. Dengan bangga ia berterima kasih pada Lu Zhou. Zhou Yue membungkuk ketika ia menaiki Wizard dan mengatakan pada Lu Zhou, ia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia pasti akan bertobat kembali ke Gunung Jinting.
Setelah itu, keduanya menunggangi Wizard dan terbang ke udara sebelum mereka pergi. Yuan-er pindah ke sebelah Luzo dan bertanya, kemana mereka harus pergi untuk bersenang-senang selanjutnya. Luzo menggelengkan kepalanya menimpali. Ia masih memiliki urusan yang harus diselesaikan. Luzo berbalik untuk melihat Jiang Ajian yang tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apapun dan terus menatap Jiang Ajian. Setelah beberapa saat, dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata bahwa itu sangat memalukan. Yuan-er bingung dan juga tentu penasaran apa yang memalukan. Luzo bergumam jika orang itu cerdas dan berhati-hati. Luzo bertanya, karena dia tidak mengikuti mereka saat ini, kemana perginya? Yang dimaksud Luzo adalah orang dari istana. Jiang Ajian segera melompat tinggi untuk melihat ke sekitar. Namun dia tidak menemukan siapapun. Dan segera ia mendarat menanyakan pada Luzo, apakah maksudnya ada seorang dari istana yang mengikuti mereka saat ini? Luzo menanggapi itu hanyalah spekulasi. Jiang Ajian tertawa canggung. Setelah beberapa saat sunyi menghampiri mereka, Luzo dengan segera mengatakan pada Jiang Ajian, mengapa Jiang Ajian tidak menghentikan saja aktingnya? Jiang Ajian terkejut. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia dengan sebisa mungkin menyembunyikannya. Dia memandang Luzo dengan tidak percaya. Kakinya terasa lemah karena rasa bersalahnya membebani pikirannya. Setelah beberapa saat, dia terkekeh mengatakan, apa yang Luzo bicarakan? Apakah Luzo sedang bercanda? Ia benar-benar tidak mengerti maksud dari Luzo. Dengan menunjuk ke arah Jiang Ajian secara dramatis, Luzo mengatakan jika Jiang Ajian adalah berasal dari istana. Suasana menjadi semakin sunyi untuk beberapa saat lagi. Jantung Jiang Ajian berdetak kencang. Dia memaksakan senyum di wajahnya ketika mengatakan bagaimana mungkin ia berasal dari istana. Luzo tidak repot-repot menjawab. Menurut Luzo, Jiang Ajian cerdas. Tidak perlu membuang kata-kata ketika berbicara dengan seseorang yang pintar. Jiang Ajian telah mengetahui tentang rencana para biksu dari Heaven Temple. Dia tahu tentang upacara akbar itu. Dia juga tahu Zhou Ping berasal dari istana. Yang paling penting, ketika dia naik kereta, dia mengatakan seorang dari istana ada di sekitar. Siapa lagi yang begitu akrab dengan kejadian di altar suci? Siapa lagi yang tahu tentang skema istana itu? Luzo mengirim Seiyin pergi bersama Wizard sementara dia tetap di belakang. Para elit dari istana juga tetap ada. Para elit tidak berani bertindak sembarangan karena identitas Luzo telah terungkap. Seseorang juga telah mengirimkannya informasi tentang penjahat wanita, Zhou Yue. Yang paling penting, ketika Jiang Ajian mengetahui bahwa dia adalah penguasa Evil Sky Pavilion, dia benar-benar bingung karena rencananya terganggu, dan dia mulai panik. Semua tanda ini menunjukkan bahwa Jiang Ajian berasal dari istana. Luzo memuji dirinya sendiri yang sangat pintar. Begitu juga dengan Yuan-er yang bahagia karena masternya begitu pintar. Jiang Ajian tetap diam. Keheningan bisa dianggap sebagai pengakuannya. Bertele-tele hanya akan membuang-buang waktu semua orang. Dia menghela nafas memuji Luzo yang sangat cerdik. Jiang Ajian terus berkata bahwa Luzo hanya setengah benar. Memang ia dari istana, tapi itu masa lalu. Ia telah lama meninggalkan istana. Ada terlalu banyak skema di istana, dan orang-orang seperti dirinya tidak cocok untuk tempat dan kehidupan seperti itu. Jiang Ajian menghela nafasnya lagi. Wajahnya yang biasa tersenyum telah digantikan dengan ekspresi serius. Ia meneruskan, orang-orang dari istana bertarung dan bersekongkol melawan satu sama lain hampir sepanjang waktu. Menipu satu sama lain. Ia bertanya pada Luzo apakah Luzo percaya padanya jika ia memberitahu Luzo akan hal itu. Jiang Ajian tidak berpikir penjahat tua yang ada di hadapannya itu akan mempercayai kata-katanya. Luzo hanya menjawab singkat bahwa ia bisa memutuskannya sendiri apakah yang dikatakan Jiang Ajian benar atau tidak. Jiang Ajian menggelengkan kepalanya, tanpa daya mengatakan jika semua orang memiliki ambisinya sendiri. Ia menyukai dunia luar di mana ia bebas dan tidak terkekang. Namun teman-temannya lebih suka tinggal di istana. Setiap kali mereka bertemu untuk minum-minum, mereka akan berbagi apa yang mereka ketahui tentang istana dengannya. Mendengar itu membuat Luzo bergumam dalam hatinya bahwa kata-kata Jiang Ajian masuk akal. Jika tidak mungkin seorang kultivator nakal seperti Jiang Ajian akan mengetahui rahasia rencana istana.
Setelah beberapa saat, dia berkata dengan menyesal. Sepertinya sudah terlambat bagi beberapa temannya untuk meninggalkan istana sekarang. Beberapa dari mereka bahkan telah meninggal. Luzo dengan berlalu mengatakan bahwa hidup teman-teman Jiang Ajian tidak ada hubungan dengannya. Jiang Ajian mengangguk membenarkannya. Hubungan manusia di istana sangat rumit dibandingkan dengan dunia luar. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum bertanya dengan hati-hati. Karena Luzo tahu tentang identitasnya sebagai orang dari istana. Bisakah mereka membatalkan perjanjian sebelumnya? Jiang Ajian sangat mencintai hidupnya. Dia sangat berhati-hati ketika menanyakan pertanyaan ini, karena dia tidak yakin apakah Luzo yang selalu tenang akan menyerangnya. Luzo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, bahwa Jiang Ajian bisa mencoba jika bisa. Itu membuat Jiang Ajian terdiam 1000 kata, namun dalam hatinya bergumam, bahwa tidak ada jalan keluar dari kapal bajak laut yang telah ia tumpangi. Jiang Ajian masih mencoba sebisa mungkin dengan mengatakan, jika orang lain mengetahui hal itu, apakah ia akan aman? Namun Luzo menanggapi acuh, ia tidak peduli dengan hal itu. Sekali lagi, Jiang Ajian dibuat terdiam oleh Luzo. Luzo melanjutkan kata-katanya, selama Jiang Ajian tidak bekerja melawan Evil Sky Pavilion, ia tidak akan mengganggu apapun yang Jiang Ajian lakukan. Luzo tentu saja lunak terhadap mereka yang berbakat. Dia menambahkan, karena Jiang Ajian berasal dari istana, ia yakin Jiang Ajian memahami Evil Sky Pavilion dan cara kerjanya. Jiang Ajian mengangguk dan mengungkit tentang pedang yang dijanjikan oleh Luzo. Dengan segera, Luzo menimpali, ia akan memberikan pada Jiang Ajian. Mendengar itu, dengan semangat Jiang Ajian mengatakan, jika mereka telah sepakat. Luzo mengangguk puas, dia menjentikan lengan bajunya, dengan ringan sebelum tunggangannya Bian bergegas ke depan. Sebelum dia melompat ke punggung Bian, Luzo mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan urusan istana. Untuk sejenak Luzo terdiam dan kemudian menatap Jiang Ajian meneruskan. Tetapi mereka lebih baik tidak menyeret Evil Sky Pavilion ke dalam skema dan permusuhan mereka. Mata Jiang Ajian terbelalak mendengar kata-kata Luzo. Ia tidak bisa bereaksi dan masih terdiam. Seketika ia disadarkan oleh Yuan Er yang menegurnya. Apakah Jiang Ajian mendengar apa yang dikatakan masternya? Namun Jiang Ajian masih tidak menjawab. Dengan segera Luzo menunggangi Bian untuk pergi dari tempat itu. Begitu Luzo pergi, Jiang Ajian merosot ke tanah. Dia benar-benar terkejut penjahat tua itu tidak mendesaknya tentang hal-hal di istana. Itu adalah hal bagus. Lagi pula, ada banyak hal tentang istana yang tidak berani dia suarakan. Saat Bian melintasi langit, Luzo memeriksa dashboard sistem. Merit poinnya sekarang berada di 5010 poin. Dia hanya mendapatkan 500 merit point ketika dia mendapatkan seseorang informan. Terlepas dari itu, dia pikir itu bagus. Seseorang seperti Jiang Ajian hanya cocok untuk berkolaborasi. Dia tidak cocok untuk menjadi bawahan. Yuan Er menanyakan kepada Luzo, apakah mereka tidak akan pergi ke kota Divine? Luzo membentak Yuan Er yang hanya memikirkan bermain. Yuan Er juga sepertinya tidak setuju dengan Luzo yang mengangkat Jiang Ajian sebagai informan, karena Jiang Ajian adalah orang jahat. Namun Luzo sekali lagi membentak Yuan Er yang terlalu banyak bicara. Itu menjadi kata-kata terakhir Yuan Er sebelum memutuskan untuk diam. Luzo bergumam dalam hatinya. Ia sedikit bangga dengan Yuan Er yang telah bisa berpikir seperti itu. Sepertinya, pendidikan yang ia ajarkan berjalan dan dapat Yuan Er terima dengan baik. Sementara itu, di markas Tiger Ride, sepertinya di sana ada si Wuya, murid ke-7 dari Evil Sky Pavilion yang berkhianat. Zhu Honggong, murid ke-8 mengatakan, jaringan informasi si Wuya sangat luas, dan informasinya selalu dapat diandalkan. Namun tidakkah ada yang salah dengan informasi mengenai kejadian di altar suci? Kong Xuan dari Heaven Temple hanyalah seorang yang berada di Nation Divinity Tribulation 4 daun. Apakah dia benar-benar mampu membawa Zhou Yue pergi dengan begitu banyak orang dari jalan mulia dan iblis? Zhu Honggong merasa itu tidak mungkin. Si Wuya menanggapi dengan acuh bahwa Zhou Yue tidak dibawa oleh Kong Xuan, tetapi dia diambil oleh biksu senior. Zhu Honggong terkejut mendengar bahwa Kong Xuan telah binasa juga. Zhu Honggong tidak bisa mempercayainya. Si Wuya segera melemparkan papan catur di mejanya.
Ia mengatakan bahwa itu tidak masalah. Informannya selalu bisa dipercaya. Keledai botak dari Heaven Temple mengaktifkan Brahma pengantar tidur, menghalangi anak buahnya untuk maju. Jadi mereka hanya bisa mengamati dari jauh. Namun berdasarkan apa yang mereka lihat, tidak diragukan lagi bahwa hanya seorang biksu senior yang mampu membuat segel tangan untuk roda Vajra besar. Zhu Honggong yang berlutut bergumam, sungguh ironis bahwa Kong Xuan telah dimusnahkan oleh salah satu jenisnya sendiri. Maksudnya adalah dihabisi oleh sesama biksu. Saat keduanya melanjutkan diskusi mereka, seorang kultivator bergegas masuk dan berlutut, melaporkan berita pada si Wuya, yang mana laporannya adalah Sword Freak Chen Wenji telah dihabisi oleh pedang iblis senior. Si Wuya membenarkannya, karena ia telah mengetahui berita itu. Dan kultivator itu melaporkan hal lain. Si Wuya meminta untuk segera mengatakannya. Kultivator itu mengatakan bahwa Ren Buping, Master Sekte Demon Slaying, telah keluar dari pengasingan. Si Wuya segera bangkit dari duduknya dan menghancurkan singgasana milik Zhu Honggong. Ia menanyakan, apakah Ren Buping telah melakukan terobosan dalam kultivasinya? Kultivator itu menyayangkan, ia tidak tahu akan hal itu. Si Wuya juga penasaran, apakah mereka telah bergerak? Kultivator itu mengatakan untuk saat ini masih tidak ada pergerakan. Si Wuya juga memerintahkan untuk kultivator itu segera pergi dan laporkan padanya ketika Sekte Demon Slaying bergerak. Si Wuya bergumam bahwa pengaruh Sekte Demon Slaying telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Banyak elit telah bergabung dengan barisannya juga. Saat ini, itu seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Sebelumnya, si Wuya telah mendengar bahwa Ren Buping, penguasa Sekte Demon Slaying, telah pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kadang-kadang akan ada berita tentang peningkatan besar yang dilakukan Ren Buping, tetapi dia tidak pernah dapat memverifikasi berita itu. Pertumbuhan pengaruh Sekte Demon Slaying telah mempengaruhi Darknet dan khususnya Sekte Nether. Untuk alasan ini, dia telah menempatkan mata-mata di dekat Ren Buping untuk mengawasi setiap gerakan Ren Buping. Ren Buping bukan satu-satunya yang berkultivasi dalam pengasingan. Kong Xuan dari Heaven Temple, Luo Xingkong, mantan pemimpin sekte dari Sekte Pedang Surgawi, dan elit sekolah Konfusianisme, Chang Xian yang gagal menghancurkan Gunung Jinting. Semuanya pergi pengasingan untuk berkultivasi dengan harapan mencapai terobosan dalam basis kultivasi mereka. Namun tidak satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda terobosan sejauh ini. Si Wuya berpikir, jika Ren Buping memiliki terobosan dalam kultivasinya, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan memperluas pengaruh Sekte Demon Slaying? Atau apakah dia akan membalas dendam pada Evil Sky Pavilion? Si Wuya segera menoleh ke Zhu Honggong dan bertanya, apa yang Zhu Honggong pikirkan tentang itu? Zhu Honggong merenungkan semua kemungkinan sebelum dia mengatakan bahwa ia hanya berpikir, jika biksu senior Buddha yang melemparkan segel tangan bentuk Roja Vajra besar adalah sekutu master mereka. Namun si Wuya menimpali bahwa master mereka tidak pernah bersekutu dengan orang lain. Namun zaman sekarang berbeda. Tidak sepenuhnya mustahil bagi master untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, sepertinya ada tambahan baru di Evil Sky Pavilion. Mata Zhu Honggong berbinar cerah. Ia penasaran apakah master mereka menerima murid baru. Si Wuya menanggapi, ia tidak berpikir bahwa orang itu adalah seorang murid. Dia lebih terlihat seperti staf. Selain itu, penghalang Gunung Jinting telah dipulihkan, meskipun alasannya tidak jelas. Si Wuya menghela nafas dan meneruskan. Untuk masalah lainnya, mereka akan menunggu sampai usia masternya habis. Zhu Honggong masih memikirkan orang baru yang ada di Gunung Jinting. Ia tidak sengaja juga mengatakan, mengapa mereka tidak kembali ke Gunung Jinting lagi. Mendengar itu membuat si Wuya menatap tajam Zhu Honggong. Merasakan tatapan yang mengerikan itu, membuat Zhu Honggong berteriak meminta maaf. Ia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Muridku Adalah Penjahat part ke-30. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!